worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Dari segala yang tak kulihat,
can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm living by faith. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Hey. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Come on, declare it tonight. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing's impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Oh, and nothing is impossible. Come on, put your hands together. Sing, I believe it, 'cause I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe. Come on, lift your hands and sing. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, strongholds are broken. Yeah. Oh, I am living by faith. Oh, and nothing is impossible, 'cause I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Come on, sing it. I believe. I believe, I believe. Yeah. I believe. I believe. Come on, keep singing it. I believe. I believe. Halo semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di GJKI Andil Online Service. Dan saya ingin menyambut jika ada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan berdoa syafaat di pagi hari ini. Jika ada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan, bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di bawah layar Anda.
Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada saat ini, saya ingin mengundang semuanya kita untuk sehati berdoa buat pergumulan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih dikasih kesempatan untuk berdoa Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu, kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu tercurah kepada kami Tuhan. Biar kiranya puji-pujian yang kami taikan menjadi dupa yang harum Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah semua sakit penyakitnya. Dan Tuhan, bagi yang berbeban berat, kiranya Tuhan memberi kelegaan dan penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami yang masa pemulihan dari sakit kanker Tuhan. Di masa kemonya Tuhan, berilah kekuatan dan sukacita di dalam Engkau Tuhan, menjalani kemo ini Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan, dan bisa mengucap syukur Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan selalu hidup dan bergantung pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi yang lagi cari kerjaan dan usaha Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka jalan buat yang di dalam mencari usaha, cari pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Ajarkan kami senantiasa berjalan bersama Engkau. Ajarkan kami senantiasa berserah pada Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah Allah kami yang baik, dan Allah kami yang tahu keperluan kami Tuhan. Berkatilah semua pekerjaan dan usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan, saat ini kami belum bisa kebaktian di gereja, tapi kami sukacita kami penuh Tuhan, karena kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah online Tuhan, dan kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah gereja-gereja di Indonesia ini juga Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, dan bisa banyak orang mengenal Engkau, mengenal kasih Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan, dan banyak orang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang memulihkannya. Tuhan, berikanlah hikmat pada bangsa dan negeri kami ini Tuhan, hingga ada satu kesatuan Tuhan untuk membangun kembali perekonomian bangsa kami ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan perekonomian bangsa kami ini di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang memulihkan semuanya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang memasuki new normal Tuhan. Kiranya bisa berjalan dengan tertib Bapa. Kami juga percaya Tuhan, rawatan tangan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga memberserahkan semua bangsa dan negeri ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua doa ini hanya di dalam tangan-Mu, karena kasih-Mu begitu besar Tuhan kepada kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami semua doa, serahkan semua doa ini hanya di tangan Engkau. Haleluya, amin. Selamat pagi dan selamat datang di GJK Andir Bandung Online Service. Selamat datang juga kepada jemaat-jemaat baru yang baru mengikuti kami di online service kami. So, let's get start GJK Andir News for this week. Berikut ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan GJK Andir selama seminggu ke depan. Yang pertama,
ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam via Zoom. Yang kedua, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam via Zoom. Yang ketiga, Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via Zoom. Yang keempat, Sekolah Minggu GJK Andir setiap hari Minggu pukul 6:45 pagi via aplikasi Superbook. Yang terakhir, GJK Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube channel GJK Andir. Untuk stay update, Anda dapat mensubscribe channel YouTube kami di GJK Andir. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @GJK dan atau Facebook kami GJK Andir. Thank you Church for being generous. Anda tetap dapat menyalurkan bantuan berupa dana ataupun berupa barang melalui program GJK Andir Peduli. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening berikut atau men-scan QR code yang ada tertera di layar. Last but not least, tetap cuci tangan, kenakan masker, dan physical distancing ya. That is GJK Andir News for this week. Bye-bye. Puji nama Tuhan, kita hari ini bersama-sama berbahagia ya. Kita hari ini sama-sama mau naikkan pujian. Kita mau katakan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yeay. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan dan kekal. Amin. Kita mau katakan sekali lagi, kalau Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan kita dahsyat tiada bandingannya.
bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namanya besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Hey, haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama mempersiapkan pikiran kita untuk menangkap apa yang mau Tuhan katakan melalui hamba-Nya hari ini. Kita ambil waktu dulu sejenak. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi Jemaat GJKI Andir khususnya dan semua pemirsa serta saudara-saudara seiman tanah air pada umumnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya saudara senang bersekutu dengan kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya firman Tuhan akan saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan waktu kepada kami, khususnya pada hari ini,
untuk bersekutu bersama-sama lewat ibadah online ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kami semua, berkati saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami lewat di tempat mereka masing-masing. Terima kasih, berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, supaya firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada pagi hari ini yaitu luruskan pola pikir Anda semua. Lewat tema ini saya akan membacakan sebagai dasar dalam firman Tuhan, yaitu saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18. Yang demikian bunyinya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisha, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata,
Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Saudara, baru saja saya bacakan yaitu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Siapakah Naaman itu? Naaman adalah seorang panglima pasukan Raja Syria, yaitu Raja Aram, seorang yang kelihatan terpandang, seorang yang gagah perkasa. Pastinya Naaman memiliki karisma yang tinggi. Ia juga disayangi raja sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Akan tetapi, dari semua yang dimilikinya, ada satu hal yang menjadikan dirinya buruk, yaitu ia menderita penyakit kusta. Saudara, penyakit itu ada pada kulitnya yang penuh dengan flek-flek putih yang licin, mengkilap dan melekat pada tubuhnya. Kusta juga bisa mengakibatkan daging di sekitarnya menjadi mati rasa. Masalah yang paling besar bahwa penyakit ini tidak terobatkan. Artinya, penyakit kusta susah disembuhkan, sulit diobati. Sehingga meskipun ia memiliki semua hal yang pantas untuk dibanggakan, namun semuanya itu tidak dapat melindungi Naaman dari penyakit kusta itu. Bapak, Ibu sekalian, penyakit kusta yang diderita oleh Naaman telah menyebabkan dia kehilangan sukacita dan kegembiraan. Penyakitnya telah melemahkan semangatnya, sehingga ia tidak dapat menikmati apa yang ia peroleh. Inilah beban besarnya yang dialami oleh Naaman pada waktu itu. Sekarang baginya tidak ada kemenangan apapun yang akan memuaskan batinnya, kecuali kesehatannya dipulihkan kembali. Bisa dibayangkan, saudara, bagaimana terpukul dan malunya Naaman harus menanggung beban seperti itu. Seandainya hal itu terjadi pada kita, pasti kita pun akan merasakan beban yang berat, bukan? Di satu sisi, Naaman dikenal sebagai seorang yang terpandang di daerahnya. Dia memiliki banyak relasi yang cukup disegani. Akan tetapi di sisi lain, Naaman memiliki penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh. Pastilah dia merasa bahwa itu bagian dari aibnya, dan itulah pergumulan berat yang terjadi pada diri Naaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Perjanjian Lama, bila seorang yang terkena kusta akan dianggap najis. Itu bisa saudara lihat di dalam Imamat pasal 13 ayat 3. Dan sangat-sangat berbahaya. Karena apa?
karena penyakit itu dapat menular. Sebab itu, mereka yang terkena kusta harus dibawa kepada imam dan diasingkan dari masyarakat. Bisa saudara lihat Imamat pasal 13 ayat 9. Terlebih lagi penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit kutukan dari Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari semuanya ini, kita percaya Tuhan punya rencana baik bagi Naaman. Dikatakan bahwa Naaman memiliki seorang tawanan, perempuan yang dijadikan pelayan bagi istrinya. Gadis pelayan tanpa nama ini hanyalah gadis biasa. Ia hanya disebutkan berasal dari bangsa Israel yang pernah dikalahkan oleh Naaman pada waktu itu. Namun sekalipun bekerja sebagai pelayan bagi orang yang tidak percaya, gadis muda itu mengenal Tuhan dengan baik. Hal ini terbukti dari pengalamannya terhadap seorang nabi Allah yang dipakai luar biasa yang tinggal di daerah Samaria. Dan ia percaya Tuhan pastinya akan memberikan kesembuhan kepada tuannya melalui nabi itu jika tuannya mau datang ke sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kuasa Tuhan, sehingga Tuhan membuat acara yang ajaib yang di luar pikiran manusia. Di saat kondisi yang dianggap buruk oleh manusia, Allah memiliki rencana indah dalam kehidupan manusia. Sehingga keadaan yang sangat buruk dan tampak mustahil sekalipun, tapi dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk itulah, saat Naaman mendengar berita sukacita ini, ia tertantang untuk pergi. Sebab kerinduannya hanya satu, yaitu ia ingin mengalami pemulihan atau kesembuhan dari penyakit kustanya. Ia ingin merasakan tubuhnya sehat kembali, sehingga melalui hal itu ia akan menerima kembali segala kehormatan yang dimilikinya. Kalau kita melihat proses penyembuhan Naaman, maka pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya tentang kerinduannya untuk sembuh dan tentang kejadian yang diperbuat Nabi di Samaria. Bisa lihat ayat 3 sampai ayat 4. Dan hal itu mendapat respon yang positif dari Raja Aram, sehingga raja itu berniat untuk mengirimkan sebuah surat permohonan kepada Raja Israel. Ayat yang kelima. Akan tetapi di sini ada sedikit kendala dari sikap Raja Israel. Ayat yang ketujuh, ia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seorang raja yang pernah dikalahkan, pastinya surat tersebut seperti sebuah ejekan yang meremehkannya, sehingga sangat wajar jika ia menjadi sangat marah. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa semua itu telah diatur Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dalam penyembuhan Naaman tentu banyak tantangan. Tantangan dan hambatan-hambatan itu telah bisa dilewati. Tetapi yang terbesar adalah dari diri Naaman itu sendiri.
yaitu tantangan yang paling besar, yaitu dari dirinya sendiri. Dikatakan, lalu bergegaslah Naaman pergi ke rumah Elisa dengan menunggangi kuda. Namun kembali kejadiannya, sungguh di luar dugaannya, di luar pikiran Naaman itu sendiri. Saat Naaman berharap kedatangannya mendapat sambutan hangat, karena pikirnya ia datang sebagai seorang panglima besar di negerinya, ia membayangkan kehadirannya akan disegani oleh Elisa, hamba Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Elisa rupanya tidak mau bertemu langsung dengan Naaman. Ia hanya mengutus pembantunya untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal bagi Naaman. Ayat yang ke-10 dikatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Hati Naaman menjadi panas, sebab ia merasa harga dirinya telah dihina oleh Elisa dengan kedatangannya yang tidak disambut hangat, yang tidak disambut dengan serius, yang tidak disambut dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Nabi Elisa menunjukkan cara yang harus ditempuhnya tidak masuk akal atau tidak tepat bagi Naaman. Lalu Naaman pulang dengan kemarahan. Ayat yang ke-11, ia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang lebih menyedihkan dari sikap Naaman, ia berusaha membandingkan 2 sungai yang ada di negeri sendiri, yang lebih baik daripada sungai Yordan. Menurut ceritanya bahwa sungai Yordan itu jelek sekali dan airnya itu keruh sekali. Ya. Ayat 12 katanya, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Saudara, perhatikan perkataan Naaman ini. Dikatakan, aku sangka, dan perkataan bukankah. Kedua kata ini, bukankah, seringkali juga diucapkan oleh orang-orang yang merasa diri kecewa. Wah, aku sangka begini, saya kira terjadi begini, taunya terjadinya lain. Seringkali orang berpikir bahwa kesembuhan itu harus selalu dengan cara-cara yang ajaib dan spektakuler. Banyak orang seringkali berpikir bahwa kesembuhan itu terjadi dengan cara yang dahsyat, sehingga tanpa disadari bahwa pemikirannya yang demikian, sebenarnya ia sedang memperalat Tuhan untuk menyembuhkan orang lain dengan caranya sendiri. Karena itu, melihat sikap Naaman yang menggerutu, maka pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Ayat yang ke-13, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dalam kesombongannya Naaman berpikir, kalau cuma mandi di sungai Yordan untuk mendapatkan kesembuhan, mengapa ia harus capek-capek datang kepada hamba Tuhan itu? Bukankah ia dapat langsung datang dan mandi di sana, tanpa harus mendengar ucapan yang melecehkannya? Masalahnya bukan pada sungai-sungai yang lebih baik atau yang kurang baik, bukan itu. Tetapi pada kerendahan hati untuk mau mentaati cara Tuhan bekerja dalam dirinya. Justru
Allah memakainya Elisa untuk menundukkan keegoisan Naaman. Sampai Naaman benar-benar menyadari bahwa ia harus belajar untuk merendahkan diri. Setelah mendengar perkataan, bahasanya muncul dan ya masuk akal buat Naaman, lalu pergi dan membenamkan dirinya sendiri sebanyak 7 kali di Sungai Yordan, sebagaimana dikatakan Nabi Elisa itu. Setelah Naaman mandi, Tuhan memulihkan tubuhnya secara luar biasa. Dalam ayat 14 dikatakan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara sekalian, apa hubungannya konteks Naaman ini dengan tema kita? Luruskan pola pikir Anda. Naaman harus meluruskan pola pikirnya untuk meminta kesembuhan bukan dengan caranya atau pemikirannya sendiri, tetapi dengan cara Tuhan yang telah dipakai hambanya, yaitu Elisa. Dia tidak bisa membanggakan kekayaannya, reputasinya, pangkat, dan jabatannya, serta kekuasaannya. Karena semuanya itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi setelah Naaman taat, mau rendah hati, pikirannya disesuaikan dengan pikiran dan kehendak Tuhan, baru Naaman mengalami pemulihan atau sembuh dari kustanya. Saudara-saudara sekalian, apa yang sekarang menjadi kebanggaan kita? Kecakapan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, jabatan, reputasi, dan lain sebagainya. Tuhan butuh keyakinan atau iman saudara dan ketaatan saudara serta kerendahan hati saudara di hadapannya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini? Melalui kisah ini kita bisa melihat ataupun kita bisa belajar 3 hal yang penting dalam pemulihan Naaman. Yang pertama, pemulihan dapat terjadi ketika ada iman di dalam hati. Karena itu benarlah yang difirmankan Tuhan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Iman Naaman muncul oleh karena mendengar kebenaran yang dikatakan oleh anak kecil itu, bahwa di Israel ada seorang nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Yang kedua, pemulihan terjadi karena ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Naaman perlu tahu bahwa bukan Sungai Yordan yang menyembuhkannya, tetapi kesembuhan yang akan ia terima adalah kasih karunia dan kuasa Allah ketika Naaman mentaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa. Dalam hal ini, rasa percaya dan taat adalah satu paket yang ditawarkan Allah bagi banyak orang yang meminta pertolongannya. Yang ketiga, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Nabi Elisa untuk mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan adalah suatu perintah yang bukan saja menuntut ketaatan tetapi juga kerendahan hati. Mengapa? Karena Naaman yang terkenal memiliki reputasi baik dan kedudukan yang tinggi, bisa saja ia telah dikuasai oleh dosa kesombongan. Ia menjadi angkuh dan tidak lagi menghargai orang lain yang dihadapinya. Di sini Nabi Elisa berusaha memutuskan kesombongan Naaman
dan mengenakan kerendahan hati untuk mau taat pada apa yang direncanakan Tuhan bagi dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang menjadi persoalan masalah saudara sekalian di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Pasti banyak hal yang terjadi yang bisa menyulitkan hidup kita sekalian, bukan? Mungkin masalah kesehatan. Ada orang yang sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, sudah berusaha kesana kemari, tidak kunjung datang kesembuhan. Masalah perekonomian barangkali. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang usahanya seakan-akan lagi seret. Masalah rumah tangga seperti sangat pelik. Mungkin sekarang ini rasanya banyak khawatir, banyak cemasnya daripada sukacita dan damai sejahteranya. Ingin maju rasanya berat sekali. Sampai-sampai kita sering mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ada apa ini Tuhan?" Barangkali sepertinya hidup ini terasa terkungkung oleh sesuatu, tetapi tidak tahu apa sesuatunya itu yang mengungkung kita. Pelajaran hari ini, mari tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan kita semua. Tetap taat apa yang diperintahkan Tuhan, dan mau menundukkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, sanggupkan kami, sehingga kami boleh melakukan sebagaimana firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih, berkati jemaat-Mu sekalian ya Tuhan, di dalam berbagai pergumulan yang ada, dan menolong mereka dalam segala permasalahan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan yang tepat bagi mereka. Terpujilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menolong kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Terpujilah Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Penatua Suraji yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bukan saja direnungkan, tetapi juga dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan keluarga kami. Kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang minggu ini, supaya Tuhan yang akan menolong kami melewati hari-hari kami sedemikian dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Penatua Suraji dan keluarga, Ibu Sri, Freddy, dan Ferry. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan berlimpah berkat jasmani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari arahkan mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pemilik alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.